Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Zainab Nafaidatul Sholihah, dengan NIM 201200435 akan mempresentasikan tentang teori belajar humanistik. Yang pertama kita bahas adalah pengertian teori belajar humanistik. Teori humanistik berkembang sekitar tahun 1950-an sebagai teori yang menantang teori-teori psikoanalisis dan behavioristik. Serangan humanistik terhadap dua teori ini adalah bahwa keduanya bersifat dehumanizing atau melecehkan nilai-nilai kemanusiaan. Secara luas, definisi teori belajar humanistik ialah sebagai aktivitas jasmani dan rohani guna memaksimalkan proses perkembangan, sedangkan secara sempit, pembelajaran diartikan sebagai upaya menguasai khazanah ilmu pengetahuan sebagai rangkaian pembentukan kepribadian secara menyeluruh. Penerapan teori humanistik pada kegiatan belajar hendaknya mendidik menuntun peserta didik berpikir induktif, mengutamakan praktik serta menekankan pentingnya partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Hal tersebut dapat diaplikasikan dengan diskusi sehingga peserta didik mampu mengungkapkan pikiran mereka di hadapan audien. Pendidik mempersilahkan peserta didik menanyakan materi pelajaran yang kurang dimengerti. Proses belajar menurut pandangan humanistik bersifat pengembangan kepribadian, kerohanian, perkembangan tingkah laku serta mampu memahami fenomena di masyarakat. Yang selanjutnya kita bahas adalah teori belajar humanistik menurut Abraham Maslow. Teori humanisme Maslow menegaskan tentang adanya keseluruhan kapasitas martabat dan nilai kemanusiaan untuk menyatakan diri atau biasa disebut dengan self-realization. Pandangan ini menegaskan bahwa organisme selalu bertingkah laku sebagai kesatuan yang utuh, bukan sebagai komponen yang berbeda. Maslow berpendapat bahwa motivasi manusia diorganisasikan ke dalam sebuah hierarki kebutuhan, yaitu suatu susunan kebutuhan yang sistematis. Suatu kebutuhan dasar harus dipenuhi sebelum kebutuhan dasar lainnya muncul. Kebutuhan ini bersifat intrinsitif yang mengaktifkan atau mengarahkan perilaku manusia. Meskipun kebutuhan itu bersifat intrinsitif, namun perilaku yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan tersebut sifatnya dipelajari, sehingga terjadi variasi perilaku dari setiap orang dalam cara memuaskannya. Yang terakhir adalah kekurangan teori belajar humanistik. Yang pertama adalah poor testability. Teorinya sulit diukur secara ilmiah, seperti konsep perkembangan manusia dan aktualisasi diri. Yang kedua adalah unrealistic view of human nature. Teori ini terlalu optimis dalam mengasumsikan tentang hakikat manusia. Yang ketiga adalah inadequate evidences atau bukti-bukti yang tidak tepat. Mungkin cukup sekian dari kelompok 8. Apabila banyak terdapat kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.